Fakta bahwa Bashar Assad itu bertahan, itu akhirnya menimbulkan satu kesadaran baru. Bahwa ternyata Amerika tidak lagi sedikdaya dulu. Nah, sebelum Rusia masuk ke Syria tahun 2015, sebelumnya dia sudah mencaplok Crimea. Karena dia tahu, seperti yang saya katakan, awal pernyataan perangnya itu dari tahun 2007. Mereka sudah saling tahu, akhirnya semua balik ke barisan, menata barisannya sendiri-sendiri. Dan Rusia mulai berpikir dengan cara yang lain sama sekali. Ini masalah waktu, kita akan perang. Jadi dia pertahankan betul integritas teritorinya, diambil dulu Crimea. Itu 2014. Dan bagi Barat sekarang, tidak bisa lagi kita menutupi perang terbuka dengan Rusia. Iya kan? Akhirnya mereka melakukan kudeta di Ukraina tahun 2014 melalui konsep yang disebut dengan revolusi berwarna, seperti yang terjadi di seluruh dunia tahun 92 sampai tahun 2000 di era Clinton, seperti yang terjadi juga di Indonesia. Jatuh pemerintahan di Ukraina itu. Nah, Rusia berpikir ini masalah waktu, kita akan perang. Artinya mereka menggunakan satu kayu bakar baru untuk melawan Rusia. Bukan lagi cuma kelompok Islamiyun, tapi bahkan orang Eropa sendiri dipakai sebagai kayu bakar. Namanya Ukraina. Yang sebenarnya ini satu asal etnis dengan Rusia yang namanya Slavik. Etnisnya. Etnis Slavik itu. Kalau etnis Muslim yang ada di Rusia sebenarnya lebih satu akar dengan Turki. Dari Asia Tengah dulu akarnya itu. Anda melihat ya, instrumen yang dipakai mulai banyak nih kan. Itulah sebabnya kenapa terjadi perang Ukraina juga akhirnya. Tapi paling tidak sekarang Rusia tidak menghadapi dua musuh. Ada Ukraina dan juga ada kelompok ISIS. Dia nggak menghadapi itu lagi gitu kan. Iya kan? Karena dia udah hancurin di sini satu. Tidak ada lagi yang bisa sampai ke. Nah, saudara sekalian, situasi goncangan geopolitik ini terus-menerus terjadi sampai tahun 2019 akhir. Begitu Partai Demokrat berkuasa kembali, Joe Biden, dimulailah satu strategi baru untuk melanjutkan dominasi Amerika ini dalam proses konflik global ini. Namanya COVID. Jadi dalam COVID ini kita melihat satu fakta geopolitik baru, bagaimana instrumen digital dijadikan sebagai instrumen dominasi global. Gampang betul mengatur umat manusia yang banyak ini secara digital. Iya kan? Hanya dengan menggunakan instrumen COVID. Antum harus periksa PCR, iya kan? Di mana-mana antum masuk mesti bawa barcode, iya kan? Jarak antum dengan manusia yang lainnya 1 meter, tiba-tiba kita semua dunia hening, nggak tahu harus bagaimana itu. Untung ada perang Ukraina. Perang Ukraina ini membuat proyek COVID ini tidak berlangsung. Itu disruption kepada proyek ini. Salah satu dampak dari perang Ukraina tahun 2022 itu adalah ada 10 juta orang Ukraina yang mengungsi ke seluruh Eropa. Ya kan? Nah, kita lihat cara berpikirnya Putin. Sejak 2007 karena dia yakin dia akan perang, dia tidak hanya melakukan modernisasi sistem pertahanan, tapi yang lebih penting itu adalah cara berpikir kampung yang dia pakai betul. Bahwa kedaulatan negara kita itu pada dasarnya ditentukan oleh dua hal paling pokok.
Di luar dari senjata yang harus membuat kita efek deterrence yang kita punya, nuklir dia. Tapi yang lebih pokok itu ada dua hal yang sangat basic. Satu pangan, yang kedua energi. Makanya sejak itulah Putin mulai berpikir meningkatkan produksi pangannya. Dan akhirnya dia sampai pada satu tingkat di mana produksi pangan Rusia secara global itu bisa sampai, kalau digabung di Ukraina itu 30%. Dan karena itu dia bisa mempengaruhi harga pangan dunia. Yang kedua juga produksi energinya. Makanya dia bisa menentukan OPEC. Iya kan? Jadi waktu dia masuk ke dalam perang, dia hitung betul. Nah, sekarang begitu dia kena sanksi ekonomi, kenapa negara itu bisa bertahan? Survive. Kan diblok dari semua arah kan? Sekarang dia pertumbuhannya masih positif, 3% lebih. Karena dia udah kalkulasi semuanya sebelum itu. Jadi semua mereka ini sadar betul bahwa ada perubahan geopolitik dan mereka adalah pemain utama dalam proses perubahan geopolitik itu dan menyiapkan diri untuk situasi yang paling buruk, namanya perang. Bagaimana dia bisa tetap menjaga kedaulatannya, tapi pada waktu yang sama tidak ada pemberontakan di dalam. Kita bukan hanya berdaulat kepada negara yang lainnya, tetapi di dalam orang juga happy waktu kita diblok semua itu. Iya kan? Nah, setelah tahun 2008 itu kalau kita lihat, 2007-2008 itu, Putin kan sudah 2 periode. Iya kan? Putin itu naik akhir tahun 99. Tahun 2000 resmi jadi presiden. Periodenya cuma 4 tahun. Berakhir tahun 2008. Iya kan? Tahun 2008 Obama naik jadi presiden. Menlunya namanya Hillary. Ya kan? Nah, Putin mengatur dia jadi PM. Ya kan? Selama 4 tahun yang PM jadi presiden. Medvedev kan. Nah, karena dia mengerti ini, dia rubah sistem politiknya. Tahun 2012 dia naik kembali. Iya kan? Waktu dia naik kembali, nah itu kan periode keduanya Obama. Iya kan? Nah, Hillary sudah menyiapkan diri untuk tahun 2016. Hillary sudah berusaha supaya Putin tidak jadi presiden. Makanya ada dendam pribadi antar mereka ini. Nah, waktu Hillary maju presiden tahun 2016, buat Putin, ini waktunya saya digagalkan Anda jadi presiden. Makanya dia bantu Trump. Ya kan? Cara mempertahankan negaranya bukan hanya membelanya secara militer, tapi kalau dia tidak ganggu musuhnya di kampungnya sendiri, dia juga susah. Antum lihat cara berpikir orang ya. Jadi yang tadinya Amerika yang ganggu pemilu di seluruh dunia, sekarang pemilunya sendiri yang diganggu. Karena di dalam Amerika sendiri mulai terjadi perpecahan elit. Nah, sehingga kemampuan mobilisasinya berbeda. Begitu Partai Demokrat kalah tahun 2016, sebelumnya Partai Republik yang naik, negara Teluk ini yang monarki-monarki semuanya ikut berjaya kembali. Nah, itulah waktu di mana kaum Islamiyin mulai menjadi target kembali. Dihancurkanlah semua daerah-daerah yang tadinya di seluruh Timur Tengah itu dan Afrika Utara yang kaum Islamiyun itu naik berkuasa. Satu-satu hilang. Sekarang Syekh Rashid ada di penjara. Partai Keadilan di Maroko udah selesai. Ya kan? Libya ini sudah bukan negara.
Sudan hilang. Ini kan nggak jelas nasibnya kan, ini masih negara apa bukan? Iya kan? Ini kan nggak jelas semua ini kan semuanya. Nah, Mesir Sisi makin kokoh gitu loh. Ikhwan hilang di Mesir. Antum lihat perubahan ini semuanya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa semua perubahan politik di dalam negeri itu pada dasarnya itu adalah efek dari perubahan geopolitik. Sekarang bisa antum bayangkan Pak Prabowo mengikuti betul semua perkembangan ini dan sekarang dia menjadi presiden. Inilah semua faktor yang mempengaruhi dia. Jadi ini ada sistem yang memang sudah harus diganti, sistem global. Tapi siapa yang ganti? Kan pasti kekuatan superpower. Nah, superpowernya ini yang sekarang lagi bertengkar untuk menentukan aturan baru. Makanya kalau kita tanya apa idenya Rusia, apa idenya Cina, mereka bikin BRICS supaya mereka mengubah tren sistem global ini dari sistem unipolar kepada sistem multipolar. Iya kan? Rubah itu Dewan Keamanan semuanya. Masa negara ini ditentukan, seluruh dunia ditentukan oleh cuma 5 negara yang punya senjata nuklir? Kan tidak adil. Iya kan? Itu lihat cara berpikirnya. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam proses konflik melawan Cina ini, bagi Amerika ini, yang pertama diputus ini kan mata rantainya semuanya. Cina ini ekonominya itu sangat tergantung kepada ekspor. Nah, tempat-tempat di mana yang menjadi pusat ekspornya, destinasi ekspornya Cina ini yang mulai dihancuri satu-satu. Eropa, Amerika, tarifnya dinaikkan semuanya. Ya kan? Makanya kalau kita lihat Cina ini sekarang ekonominya terus turun. Pertumbuhannya ini terus turun. Habis itu dikelilingi ini semuanya nih. Sekutu Amerika di kawasan ini, Jepang, Taiwan, Korea Utara, Australia, ini digabung. Australia dikasih kapal selam nuklir yang lebih banyak jumlahnya daripada kapal selam nuklirnya Cina. Jadi secara militer bagi Amerika sekarang ini cukup. Nah, ini ada kawasan namanya Asia Tenggara. Ya dulu itu adalah kawasan yang netral. Cuma sekarang menjadi perebutan semua negara-negara adidaya ini. Nah, Prabowo memimpin dalam situasi ini. Ya. Sekarang coba antum bayangkan, dia adalah seorang tentara, dia adalah seorang politisi. Bagaimana dia berpikir dalam kerangka geopolitik ini menyelamatkan Indonesia untuk tetap tumbuh dan survive. Jadi ini faktor pertama ya. Saya ingin mengajak antum memahami semua arah kebijakannya. Nah, saya mengikuti persoalan ini dengan baik. Saya ada di kira-kira hampir di seluruh wilayah Timur Tengah sebelum peristiwa Arab Spring itu, ada di jantungnya saya semuanya. Saya ada di Syria 1 bulan sebelum perang. Saya ada di Tunis juga pada waktu Arab Spring. Saya ada di Mesir, saya keliling. Dari situ saya mulai membaca secara situasi global ini. Di Indonesia ini kita punya satu masalah, bahwa selama masa reformasi kita sibuk dengan pemilu domestik, kita sibuk dengan isu domestik, dan elit-elit politik baru yang muncul ini tidak punya kesadaran geopolitik, tidak punya wawasan geopolitik yang memadai, dan pada waktu yang sama juga tidak punya perhatian kepada isu itu. Apa yang pertama harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Namanya konsolidasi elit nasional. Nah, Pilkada DKI tahun 2017 itu adalah satu cermin awal bagaimana satu pilkada itu mulai mencerminkan intervensi geopolitik yang sangat kuat. Jadi di Indonesia ini ada satu fenomena bahwa kaum Islamiyun dipakai sebagai instrumen anti-Cina. Jadi setiap kali isu agama ini naik, itu selalu disertai dengan fenomena lain, sentimen anti-Cina. Ya kan? Masuknya melalui semuanya. Simbol-simbol keagamaan yang didengar oleh umat. Para habaib,
ya kan? Kiai-kiai dan ulama. Antum melihat, makanya semua isu anti Cina yang beredar di grup WA semuanya kan ada di kelompok Islamiyun semuanya itu. Iya kan? Kenapa Indonesia gampang diintervensi dari sisi isu itu? Karena kaum Chinese di sini itu kecil jumlahnya tapi dominasi ekonominya besar. Kaum muslimin di sini fuqara wa masakin. Secara ekonominya miskin, secara pendidikan juga relatif rendah. Iya kan? Itu umat kita. Harus kita akui dulu. Dan karena itu gampang didorong untuk menjadi kayu bakar. Pilpres 2019 lebih mencerminkan itu lagi. Iya kan? Nah sekarang bagaimana pemerintah menghadapi situasi itu? Ada konsep yang disadari betul oleh kaum neoliberal. Bahwa salah satu implikasi dari ekonomi neoliberal itu adalah gap yang jauh antara kaya dan miskin. Dan satu proses yang sedang terjadi namanya hancurnya kelas menengah. Sehingga nanti hanya ada dua kelompok orang sangat kaya dan juga sangat miskin. Bagaimana cara membuat kelompok miskin ini tidak memberontak? Karena itu jawabannya kan, supaya sosialisme tidak kembali. Itulah dominasi digital tadi itu. Orang miskin dilarang ke mall, barcode harus ada. Iya kan? Pergerakan antum semuanya secara mental orang dihancurkan. Secara digital itu. Iya kan? Di waktu yang sama apalagi? Militerisasi polisi. Makanya peralatannya polisi itu grade-nya mulai mendekati militer. Iya kan? Itu nggak yang antum lihat pada Pilpres 2019? Iya kan? Kan itu yang antum lihat juga tahun 2017 kan? Ya, saya mulai melihat bahwa apa yang terjadi di negara lain ini bisa terjadi di Indonesia, di mana kaum Islamiyun ini dijadikan kayu bakar, ya kan? Nah sekarang, ikhlas sekalian, antum lihat, Imran Khan hilang nggak di Pakistan? Di Bangladesh hilang nggak? Hah? Hilang kan? Myanmar sekarang ada militerisasi. Antum lihat semuanya. Semua wilayah yang berbatasan dengan Cina ini akan nyala. Asia Selatan, Asia Tenggara. Antum lihat Filipina sekarang tiap hari bertengkar sama Cina udah sekarang nih. Ya kan? Ini yang masih adem nih Indonesia, Singapura, Malaysia, ya kan? Tapi antum perlu tahu, Singapura ini situasinya unik. Ekonominya Singapura itu, struktur ekonominya ya, 25%-nya itu orang Indonesia. Itu harta orang Indonesia. 25%-nya lagi itu adalah Taiwan. Sisanya paper. Aurak Malia, ya kan? Sekarang Taiwan ini diajak melawan mainland, nenek moyangnya. Makanya yang paling kerepotan sekarang itu Singapura, karena orang mulai mengeluarkan duitnya dari Singapura pelan-pelan. Itu ya. Nah saudara sekalian, itulah sebabnya setelah pemilu 2019 Pak Prabowo kalah, saya berinisiatif, kita di Gelora ini kita bikin, ini mesti ada, tiada sia-sia jadidah, yang bisa memberikan arah yang benar kepada umat supaya mereka dengan semangatnya, dengan kesadaran politiknya yang tinggi, tidak dijadikan sebagai kayu bakar dalam konflik geopolitik itu. Dan alhamdulillah amal ini berbuah. Memang dasarnya dimulai dengan niat baik. Nggak ada pikiran kita waktu itu, kita berpikir dalam kerangka keumatan, dalam kerangka maslahat bangsa,
jangan negara kita ini menjadi medan tempur negara-negara adidaya yang kayu bakarnya adalah kaum Islamiyun, yang taglibu alaihimul hamasah wa takillu fihimus thaqafah. Ya kan? Kan ini kan, itu cara berpikir kita di Gelora. Mungkin Syekh Abdurrahim ini dan Abdurrahman ini ikut dalam perbincangan ini dari awal ya, dan mengerti betul arah politik kita ini dari awal. Itu ini. Dan alhamdulillah ide itu diterima baik oleh Pak Jokowi, dan akhirnya saya tidak ngomong ke Pak Prabowo pada waktu itu ya. Untuk dua ini bersatu. Kunci pertamanya adalah konsolidasi elit. Tahun 2022 kita mulai bicara, Pak, pertahankan koalisi besar ini. Awal tahun 2023 kita tanya, Bapak mau dukung siapa? Kita harus tetap membangun koalisi besar ini. Udah Prabowo. Ya udah, saya datang ke Pak Prabowo setelah itu, mulai bertemu, baru saya cerita. Itulah awalnya kita memberikan dukungan. Jadi antum perhatikan ya, kita ini didrive oleh kesadaran geopolitik, kita ada pengetahuan soal itu, kita ada kesadaran bahwa negara kita ini ada dalam ancaman besar. Itu awalnya. Karena kunci awalnya adalah rekonsiliasi dulu, kemudian konsolidasi elit politik nasional. So, kalau elitnya bertengkar, rakyatnya pasti jadi kayu bakar. Iya kan? Masing-masing kita melakukan mobilisasi dan saya tahu betul berat bagi Pak Prabowo pada waktu itu kan, dituduh pengkhianat oleh umat. Ya kan? Mungkin antum juga ikut menuduhnya pada waktu itu kan. Siapa yang nuduh? Ya kan? Berhadapan dengan kita ya. Tapi itu ini awalnya, ini akar pemikirannya. Saya sengaja menggunakan timeline di sini ya, supaya antum memahami masalah lebih mudah. Ya. Nah sekarang faktor kedua yang harus antum ketahui dalam memahami. Sekarang beliau udah jadi presiden. Kita tidak ulangi cerita ini kembali. Faktor kedua yang mempengaruhi cara berpikir beliau adalah mazhab yang beliau anut dalam mengelola negara. Saya ulangi kembali ya. Mazhab yang beliau anut dalam mengelola negara. Dan di sini antum akan mengerti di mana antum berbeda dengan beliau, di mana antum bertemu dengan beliau. Memahami mazhab ini penting. Background intelektual beliau ini adalah keluarga beliau keluarga ekonom. Bapaknya adalah salah satu arsitek ekonomi Indonesia. Dan bukan cuma arsitek ekonomi Indonesia, bapaknya juga seorang teoritis. Dia punya teori sendiri, mazhabnya dalam ekonomi. Kakek moyangnya itu pendiri perbankan di Indonesia itu. Dia ada di sini. Tapi dia juga punya background tentara. Itu ya. Dia mengerti dan pernah ikut perang. Paling tidak kalau yang dia cerita itu dalam 7 momen dia ikut 7 kali ikut perang itu. Ya. Dia memahami betul apa artinya survival dalam pertempuran itu ya. Ya kan? Tapi separuh dari umurnya dia menyaksikan satu pola pemerintahan namanya Pak Harto. Bagaimanapun ini mempengaruhi modelnya di kepalanya, model pengelolaan negara. Pak Harto bangkit dari satu krisis menghadapi PKI, berhasil mendapatkan dukungan global dari Amerika, dari Inggris, dan mulai membangun Indonesia. Cuma Pak Harto memimpin dalam waktu yang lama karena dapat dukungan geopolitik yang sangat kuat pada waktu itu. Artinya di pertengahan masa perang dingin, Indonesia ini bergabung ke dalam sistem kapitalis. Makanya setelah itu ada kelompok investor negara-negara yang namanya IGGI yang dipakai khusus konsorsium untuk membantu pembangunan Indonesia. Dibawalah teknokrat kayak Habibie semua ke sini. Semua pengembangan teknologi Indonesia ini maju luar biasa. Dan sampai akhirnya selama 30 tahun muncullah satu negara baru, negara menengah yang disebut sebagai macan Asia. Sampai di puncaknya itu kira-kira Prabowo menyaksikan situasi itu separuh hidupnya.
sampai beliau menghadapi patahan. Iya kan? Kan patahannya itu kalau nggak salah umurnya tahun 98 itu 98 itu 89 itu kira-kira umurnya kalau nggak salah 47 48 kira-kira. Jadi dia menyaksikan bagaimana Orde Baru itu tumbuh dan membangun kekuasaan yang luar biasa. Jadi Orde Baru itu tumbuh dengan narasi pembangunan. Hilangkan semua konflik politik yang ada di masa Orde Lama. Kita bikin konsolidasi elit, penyederhanaan sistem politik, yang kanan dikumpul jadi satu namanya P3, yang kiri dikumpul jadi satu namanya PDI, yang tengah dibikin baru namanya Golkar. Inilah payung politiknya. Sistemnya tetap demokrasi, tapi pada dasarnya demokrasi yang terkontrol penuh. Dan tentara punya peran dualisme. Punya peran militer dan punya peran sipil. Ya kan? Gubernur diangkat oleh presiden, ya kan? Komposisi anggota DPR juga diatur sedemikian rupa, ya kan? Jadi 2/3 kekuatan atau 3/4 kekuatan politik ini ada di Golkar. Yang lainnya dikasih supaya sistemnya tetap kelihatan demokrasi, ya kan? Tapi ada pembangunan yang real dari inflasi 600-an% itu ekonomi Indonesia bisa bangkit. Memang miracle, keajaiban yang luar biasa. Indonesia bisa bangkit secepat itu dia. Negara besar seperti Indonesia ini bisa bangkit begitu. Saya ingin antum mencatat ini bahwa Pak Prabowo melihat proses itu semuanya. Sejak dia muda sampai beliau terlempar dari istana. Dan dia ada dalam istana. Dia melihat itu. Bagaimanapun itu mempengaruhi model kepemimpinan dalam diri beliau. Itu ya. Di samping secara geopolitik, beliau punya pengalaman itu. Dia adalah korban tahun 98. Dan sekarang ketika beliau kembali juga sebagai orang yang mengambil untung dari situasi geopolitik. Iya kan? Dulu dia adalah korban, sekarang beliau mendapatkan keuntungan dari situasi geopolitik ini karena orang jadi percaya kepada beliau. Harus kita akui bahwa 58, sekian % elektabilitas beliau yang lalu itu angka yang sangat tinggi. Angka yang sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari Pak Jokowi sendiri. Iya kan? Orang mulai sadar bahwa ya memang ya. Makanya ide rekonsiliasi terus-menerus yang kita di Gelora kita gaungkan terus, ini masuk. Dan alhamdulillah berujung dengan sangat baik. Nah sekarang, kombinasi antara background intelektual beliau ini ya, yang ada di keluarga ekonom, yang mazhabnya kira-kira ini mazhab kombinasi antara kapitalis dan sosialis. Walaupun heavy-nya adalah sosialis itu ya. Tapi kira-kira mazhabnya itu lebih mirip begitu ya, mazhab bapaknya beliau ya. Kemudian model pemerintahan Orde Baru yang mempengaruhi beliau. Kemudian yang ketiga faktor geopolitik ini. Nah, beliau mengatakan bahwa mazhab dalam mengelola pemerintahan itu ada 3. Yang pertama adalah mazhab ideologi. Orang yang menganggap bahwa pemerintahan itu adalah sumber daya yang besar untuk memberikan kekuatan kepada satu ideologi. Jadi satu mazhab mengatakan bahwa kita mesti mengelola negara ini dengan cara kapitalis. Satu mazhab mengatakan kita mesti mengelola negara ini dengan cara sosialis. Satu mazhab mengatakan kita mesti mengelola dengan cara komunis. Ada mazhab yang lain kita mesti mengelola negara ini dengan cara Islam. Ada mazhab mengatakan sekuler dan seterusnya. Ini mazhab. Ideologi-ideologi ini adalah satu mazhab dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi manajemen pemerintahan berbasis ideologi. Itu satu ya. Yang kedua, ada satu mazhab yang mengatakan bahwa negara ini adalah alasan orang berkumpul membentuk satu organisasi bersama namanya negara, supaya negara ini menciptakan kesejahteraan bagi kita. Mau ideologinya apa, yang penting kita sejahtera. Nah, ini mazhab welfare state. Ya. Nggak ada masalah, jangan campuri ideologi itu. Yang penting impact-nya, output-nya adalah orang sejahtera. Nah, Pak Prabowo bertanya begini. Bagaimana kalau kita tidak bisa menegakkan negara itu berbasis ideologi tertentu?
Karena konflik antar kelompok ideologi tidak berujung dengan kemenangan salah satu di antaranya. Kan negara rusak kan? Satu. Yang kedua, bagaimana kalau kita ada dalam situasi politik di mana cita-cita kesejahteraan itu tidak bisa diwujudkan? Apa negara aja bubar? Ya kan? Muncul mazhab yang ketiga, namanya mazhab survive. Nah, inilah mazhab beliau. Kita mengumpulkan negara itu, kita memang pengen sejahtera bersama. Tapi pada akhirnya tujuan kita yang paling dasar itu adalah supaya sebagai kelompok kita ini bisa survive. Nah, inilah mazhab beliau. Dan di tengah situasi geopolitik sekarang, mazhab ini menjadi sangat relevan. Yang penting survive dulu. Ya kan? Jadi semua agenda strategisnya pada dasarnya itu menjawab pertanyaan dasar. Mahiya nisabul baqa? Apa alat untuk survive? Ya kan? Kita survive yang paling utama itu adalah karena people, rakyat. Dan rakyat ini supaya survive, dia harus bisa makan. Terus. Makanya programnya keamanan pangan. Supaya kita ada mobilitas, bisa melakukan pembangunan, keamanan energi. Tapi Anda kan tidak tenang kalau tidak punya rumah. Makanya perumahan. Beliau target 3 juta rumah tiap tahun. Saya nggak tahu ini bisa tercapai atau tidak. Tapi kalau beliau memimpin 10 tahun misalnya, kan ada 30 juta rumah kira-kira kan? 2 juta di desa, 1 juta di kota. Ini angka yang sangat ambisius itu. Iya kan? Sekarang kita mengkonsumsi 1,5 juta minyak setiap hari, barrel ya. Produksinya cuma 600.000. Jadi kita mengimpor 900.000. Nah, dia mau menutup gap 900.000 ini. Supaya kalau terjadi apa-apa, kita tidak punya masalah itu. Nah, ini sekarang kita impor semuanya. Bagaimana kalau ada perang di Timur Tengah? Kan itu kapal tangki tidak bisa jalan. Iya kan? Susahlah kita di sini kan? Bagaimana kalau terjadi perang antara Cina, Selat Malaka ini kan jadi susah. Ini jalur perdagangan semua kan jadi terganggu. Antum berpikir survive. Dia mengantisipasi bahwa kalau kata beliau, saya punya keyakinan bahwa kemungkinan terjadinya perang dunia itu adalah 75% sebagai militer. Dan kita mesti mempertahankan Indonesia ini supaya bisa tetap tumbuh dalam situasi itu. Antum memahami dulu, di mana antum ketemu dengan mazhab beliau ini dalam soal survival ini? Oh, harus itu. Hah? Itu saya. Di mana itu? Kita harus survive itu. Antum ketemu di teori tentang maqasid. Iya. Al-maqasidul hamsah yang disebut ad-daruriyat itu. Iya kan itu kan? Betul. Al-hifadzu 'ala nafs. Nah, ini semuanya. Survival. Makanya ada tren berpikir ini at-tayyarul maqasidi, ini dipelopori oleh Al-Matin. Mati. Nah, Antum lihat ini. Saya nah, Di sini antum ketemu di sini mazhab ini. Apakah itu berarti bahwa antum tidak lagi punya cita-cita Islam dalam mengelola negara? Nah, ini Islam ini. Al-Baqa itu Islam. nah, Nanti ada persoalan lain yang namanya tadayyun. Tapi kenapa syariat mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat? Al-hifadzu 'alan nafs. Kan itu kan? Makanya ikhwas sekalian, seluruh mujaddidin yang ada dalam sejarah pemikiran Islam, khususnya periode setelah para muassisi al-mazahib, jadi abad keempat ke atas itu, dimulai dari Imam Al-Juwaini, Imam Ghazali, dan seterusnya, itu semuanya adalah ulama yang memberikan kontribusi baru dalam pemikiran yang berhubungan dengan maqasid. Kenapa ya sekalian? Karena di periode abad ke-5 sampai abad ke-7 dunia Islam menghadapi persoalan al-baqa. Ada serangan dari timur oleh Tartar, ada serangan dari barat oleh Salib. Sementara khilafah Baghdad itu di Abbasiyah
Ini ada dan tidak adanya sama. Muncullah Duwailat, Bani Saljuk, Bani Zengki, Bani Ayyub. Ini kan semua adalah silsilah dari pemerintahan-pemerintahan yang tidak bertahan terlalu lama, tetapi efektif membuat dunia Islam itu survive. Sampai muncul Utsmaniyah. Kan itu kan? Jadi transisi 2 abad itu transisi yang sangat penting. Di periode itulah para ulama-ulama ini semuanya muncul. Imam Al-Juwaini. Iya kan? Saya ingin mengerti betul bagaimana ijtihad mereka ini mengantar Imam Al-Juwaini menulis buku Al-Ghiyas. Karena dia mengasumsikan bahwa kita menghadapi masalah di mana tidak ada penjelasannya secara nusus. Dan inzalun nusus alal waqi' itu hanya bisa terjadi manakala kita memahami maqasid secara keseluruhan dari nusus itu. Kan itu kan? Buku Ihya Ulumuddin itu tadinya kan judulnya mau dikasih judul oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali ini 11 tahun sampai beliau menulis buku itu. Dia meninggalkan semua jabatannya karena beliau melihat ini ada yang jauh lebih penting dari ini semuanya. Tadinya beliau mau menulis tentang Asrarus Salah, Asrarus Siyam, tapi akhirnya dirubah semuanya jadi Ihya Ulumuddin. Waktu beliau memberikan judul Ihya Ulumuddin, maknanya apa? Maqasid. Iya kan? Kemudian ada Al-Izz ibn Abdus Salam. Nanti yang ada ulama yang membackup nanti munculnya kaum Al-Mamalik, Muzaffar Qutuz. Ini kan dari sini nih. Ini kan di periode ini semuanya. Kemudian setelah itu ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim dan seterusnya. Dan belakangan muncul Asy-Syatibi. Yang ikhwan dari Al-Magharib semua ini kan akhirnya mengerti setelah itu ada ini artinya tajdid dalam bidang maqasid ini paling banyak dari ulama Al-Magharib kan. Asy-Syatibi, kemudian ada Ibnu Asyur, Al-Fasi dan seterusnya. Kan iya. Kan ini maksudnya. Mereka membaca satu situasi perubahan situasi yang sangat fundamental di mana persoalan basic kita itu adalah masalah survival. Kan itu kan? Saya mau tanya antum semua ya kawan sekalian. Hal kana indana hadzal niqash waktu pilpres. Hah? Maafi. Hal indana. Kan kita terbawa. Ini cerdas daripada ini. Kan ini semua kayak begitu. Win itu. Winul ulama. Kan nggak ada di semua perdebatan itu ya kawan sekalian. Antum susah memahami Prabowo kalau antum tidak memahami mazhab ini itu. Iya kan? Nah, ini poin yang kedua mengenai mazhab beliau dalam cara mengelola pemerintahan. Premis pertama soal geopolitik, yang kedua mazhab dalam mengelola pemerintahan. Persoalan yang ketiga, ikhlas sekalian, ini penting antum pahami dalam cara berpikir beliau. Beliau, saya bicara dengan beliau di Paris ya, ngobrol bertiga saya dengan Pak Fahri dengan beliau bertiga nih, 1 jam lebih kita ngobrol tengah malam nih. Beliau jadi saya ini lebih muslim daripada yang muslim ini kata beliau. Kenapa? Saya percaya takdir. Takdir saya itu presiden. Kalah saya nggak peduli. Takdir saya itu presiden. Saya punya cita-cita masalahnya. Saya itu percaya betul takdir. Saya lebih beriman daripada orang-orang ini semua ini. Kata beliau. Nah, cuma apa hikmah bahwa Allah memberikan kekuasaan ini kepada beliau di umur 72 tahun. Setelah 30 tahun, hampir 25 tahun lah ya, dari 98. Ini kayak orang terlempar dari istana, iya kan? Iya kan?
Kalau Nabi Yusuf kan sudah ada di istana, terus check out lagi, masuk dalam penjara. Ini kan beliau sama kira-kira hidupnya begitu kan. Berjuang dari awal, bangun asetnya, kekayaannya, habis itu dibuang, dipakai lagi gitu. Berjuang terus kayak gitu. Lau kana fi awsatil islami mislahu. Lau kana. Ya. La tattafiq ma'hu fi katsir, tetapi lau kana, kalau ada orang dengan karakter seperti itu ya. Nah, ini dulu yang disebut asyurafa dulu, yang orang-orang yang punya sakafa, intelektualitas tinggi, punya sumber daya dan punya keinginan mulia untuk mengabdi kepada rakyatnya itu. Dia pakai semua sumber daya untuk itu. Walaupun begitu, Allah baru kasih dia kekuasaan di umur 72 tahun. Kalau beliau beruntung bisa hidup sampai satu periode, umurnya sudah berapa pada periode kedua? 77. Kalau beliau beruntung lagi dikasih 2 periode, 82 di akhir nanti. Beliau selesaikan. Jadi tantangan terbesar beliau itu masalah kesehatan dulu kan. Ya kan? Jangan kayak Joe Biden nanti kan. Insyaallah fi sihat. Iya kan? Beliau sih sekarang disiplin betul dalam mengelola kesehatan pribadinya itu. Iya kan? Tantangan yang kedua adalah pengelolaan elit politik.